Sedih nggak sih Mas? 280 juta loh penduduk warga negara Indonesia itu 280 juta. Yang kita tolak Israel 7,5 juta. Seenggaknya dengan jadi tuan rumah itu kita ikut dibicarakan. Kita ngiklan secara gratis lah kira-kira gitu. Potensi wisata itu kita nggak dapat. Sementara yang kita tolak Israel tetap ikut, bro. Semua 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Madilog, Majelis Dialog. Mari berdialog. Alhamdulillah kita bisa taking lagi di episode terbaru, episode ke-10 ya. Ke-10. Ya, episode pertama untuk saya. Episode pertama untuk honornya untuk 10 nggak apa-apa. Tergantung ini apa? Sponsorship. Baik. Jadi saya di sini perkenalkan, nama saya Feda Deul Hakin aja. Saya di sini menggantikan posisi Cak Fadil untuk sementara waktu karena beliau sedang di posisi yang tidak memungkinkan, semacam tanggung jawab ideologis gitu. Dia memiliki jubah yang terlalu besar. Berat. Jadi untuk sementara waktu saya akan menemani teman-teman bersama narasumber kita, yakni Mas Ahil. Ya, Mas Feda. Beliau ini sebagai Ketua Umum Ansor Mesir. Ketua Ansor Mesir, nggak pakai umum. Nggak pakai umum. Ya. Ketua Ansor Mesir, Ketua GP Ansor. Umumnya cuma Gus Yakut doang. Oh iya. Betul. Karena kan wilayah. Iya, cabang. Ketua GP Ansor daerah Mesir. Oke, Mas Ahil. Mas atau Bung atau Gus ini saya manggilnya. Dek juga nggak apa-apa. Masya Allah. Masih imut kok, masih layak dan pantas untuk dipanggil Dedek. Iya. Jadi beliau ini dari Ansor Mesir kita undang karena ya kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik dan ada pandangan-pandangan menarik juga dari teman-teman Ansor Mesir gitu. Meskipun itu pandangan pribadi, jadi ada hal yang bisa kita kulik dari situ. Jadi Mas Ahil ini gimana Mas? Sibuk apa sekarang ini? Alhamdulillah pada hari-hari terakhir ini saya sedang sibuk nganggur. Masya Allah. Jadi pekerjaan saya sehari-hari itu selain nganggur ya beribadah, Mas. Allah. Jadi hidup saya itu antara azan dengan azan, antara takbir dengan salam. Nggak jauh-jauh dari aktivitas itulah. Robani saya. Iya, salam. Itulah itu hal-hal yang harus kita contoh, itu hal-hal kecil, teman-teman. Jadi beliau merupakan ketua Ansor. Ini jabatan terakhir Mas tahun ini atau mau lanjut lagi? Alhamdulillah sudah cukup. Oke. Jadi ya ini juga disebut ketua juga nggak tahu ya karena udah hampir kadaluarsa ini. Kalau boleh dibilang udah bukan berarti bosan berkhidmah ya, tapi udah capek gitu aja. Gantian yang lain gitu. Gantian yang lain masih banyak insya Allah yang lebih capable gitu. Oke Mas, ini kita akan ngobrol, kita akan ngulik-ngulik tentang sebuah peristiwa yang cukup ramai ini, khususnya di media internasional. Siap. Yakni tentang penolakan timnas Israel di seri Piala Dunia 2023. U20 ya. U20 di mantap. Ini sebetulnya Kopi. Aman, yang datang kopi bukan bakso. Nggak bawa hati. Mas Yantonya mana? Bawa hati. Ini gantinya Mas Yanto ini. Iya. Mas Yanto kedua. Mas Yunto ini. Mas Yanti. Mas Yanti. Enggak mbak ya, Mas. Kan ada polemik yang cukup ramai ini dari yang muncul di negara kita. Siap. Itu cukup ramai banget. Bahkan media internasional itu mengangkat peristiwa ini di hari-hari terakhir ini juga yang lumayan gempar. Nah, apa itu? Ini
kenapa itu? Kok Piala Dunia di Indonesia ini kan hal yang sangat diidam-idamkan timnas Indonesia juga, ya, juga masyarakat Indonesia. Ya, berikut supporter ya. Betul, berikut supporter, berikut banyak aktivis-aktivis sepak bola gitu. Tapi kenapa kok tiba-tiba mendapatkan sebuah bencana, bukan bencana atau sengaja dibencanakan itu? Itu bagaimana tanggapan panjenengan? Ya, saya ngikut jumur, Mas. Saya beserta dengan sebagian besar masyarakat Indonesia ya ikut kecewa. Walaupun ya kalaupun jadi tuan rumah, saya masih di Mesir ya nggak bakal ikut nonton juga gitu ya. Tapi ya apa euforianya ya saya tetap ikut kecewa karena bukan hanya masalah apa main bolanya doang, tapi kan pagelaran Piala Dunia itu ya skalanya internasional itu dapat menghasilkan income, dapat menjadi simbol keberikutsertaan kita dalam kancah internasional dan banyak hal lain lah yang saya kira dengan digagalkannya atau gagalnya kita Indonesia menjadi tuan rumah ya itu juga ikut gagal juga gitu. Itu yang membuat kita nambah kecewanya tuh di situ. Jadi emang wajar teman-teman. Jadi kalau kita kecewa karena itu kan hal yang sangat diidam-idamkan. Piala Dunia itu kan semua orang menyorot negara yang sedang sebagai tuan rumah gitu. Yeah. Semua orang menyorot ke situ. Jadi kalau misalkan digagal ya jelas semua orang pasti kecewa gitu. Tapi ada banyak alasan gitu pemerintah kok berani menolak. Sebagian pemerintah ya. Sebagian pemerintah ya. Bukan pemerintah pusat loh, bukan semuanya. Iya sih. Terlepas dari adanya Permenlu dan lain sebagainya itu emang ada beberapa. Sebagian pemerintah dan pihak-pihak lain kayak misalnya kan ada LSM atau apa gitu yang saya nggak tahu. Jadi bukan cuma tokoh pemerintah aja kan yang gitu ya, yang nolak itu. Oh iya betul pasti sih dari ormas ya, ada parpol, ada LSM, ada asosiasi apa gitu yang saya nggak tahu lah. Tapi yang saya dengar penolakannya nggak cuma dari satu pihak atau dua pihak aja gitu, banyak. Tapi kalau misalkan penolakannya itu kan emang salah satu alasannya itu emang gara-gara timnas Israel itu lolos kualifikasi Piala Dunia. Kemudian ditolaklah sama sebagian pemerintah dan sebagian ormas gitu kan. Dengan alasan kalau misalkan pihak timnas Israel itu jadi ikut pagelaran Piala Dunia di Indonesia, otomatis kita harus menyambut gitu kan. Otomatis kita harus menyambut dan itu kan kalau misalkan menyambut kita pasti menyiapkan atribut-atribut juga gitu. Dan yang datang itu pasti bukan cuma timnas doang, pasti ada supporter gitu. Ya, ofisialnya, pelatihnya, benar. Federasinya juga mungkin ya. Nah, itu kan ketika dia datang, tidak mungkin dong nggak pakai bendera atribut negaranya. Nah, sedangkan itu kan bertentangan dengan Permenlu, Mas, 2019 gitu. Bahkan katanya Undang-Undang Dasar gitu ya. Undang-Undang Dasar. Ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan menyebutkan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ya, sementara negara Israel itu kita anggap sebagai penjajah. Dari dulu sampai sekarang gitu. Itu gimana itu, Mas? Ya, bahwa Israel kita anggap sebagai pihak yang berseberangan dengan cita-cita kita. Cita-cita kita itu kan perdamaian dunia, kan kira-kira itu. Nah, Israel ini kita anggap sebagai salah satu pihak yang bertentangan dengan cita-cita kita tersebut. Ya tentu saya dapat memaklumi ketika ada orang-orang yang atas nama solidaritas kemanusiaan, atas nama pembukaan Undang-Undang Dasar, atas nama solidaritas Muslim gitu ya, membela Palestina, cinta damai dan sebagainya. Kita maklum kalau ada orang-orang yang sangat marah dan sangat kesal dengan pihak-pihak Israel. Tapi yang jadi pertanyaan kita dan pertanyaan banyak orang lainnya, apakah dengan kemarahan kita terhadap Israel itu harus membuat kita gagal menjadi tuan rumah? Oke. Apakah kita tidak bisa memisahkan terlebih dahulu atau malah kita apakah kita tidak punya cara pikir atau pola pandang yang lain gitu dalam menyikapi di satu sisi soal perdamaian dunia, penjajahan dan seterusnya itu,
Di sisi yang lain soal pagelaran Piala Dunia gitu. Kalau saya ya ikut orang-orang yang berpikir bahwa menolak Israel itu tidak perlu dalam konteks Piala Dunia ya. Karena pertama, Israel datang ke Indonesia itu bukan untuk yang pertama kali. Toh pada tahun yang lalu 2020 itu ada event internasional juga, Interparliamentary Union, Persatuan Parlemen-Parlemen Internasional gitu. Jadi DPR-nya nih yang datang ke nah itu saya kira kan DPR atau parlemen itu kan lebih mewakili kepolitikan negara. Iya, simbol negara daripada Timnas. Walaupun Timnas pasti dengan federasi dengan atribut dan lain sebagainya, tapi kan DPR itu loh, parlemen itu kan lebih mewakili negara gitu ya. Itu yang pertama. Israel pernah loh datang ke Indonesia dan kita nggak ribut toh pada saat itu. Tahun lalu ya? Tahun lalu 2020. Coba aja dicek di Bali kalau nggak salah. Itu di Bali juga. Nah, yang kedua, kita bagaimanapun juga kita sudah menandatangani dan sudah menyatakan kebersiapan diri kita atau kesiapan kita untuk menjadi tuan rumah. Dan itu tentu saja sudah menjadi komitmen bukan hanya Pak Jokowi saja sebagai penandatangan, tapi juga kita masyarakat Indonesia yang Pak Jokowi wakili gitu loh. Kan Pak Jokowi ini pemerintah kita kan, presiden kita gitu loh. PSSI saya kira juga sudah menandatangan kesiapannya. Katanya Pak Jokowi kan bukan hanya pemerintah pusat aja ya, bukan hanya presiden aja yang nanda tangan, tapi tuan rumah pemerintah daerah yang menjadi tuan rumah juga ikut nanda tangan gitu sebagai country house sama city house ya. Jadi host maksud saya, bukan house rumah tapi host tuan rumah. Nah itu kan komitmen kita. Kalau kita kok kemudian sudah nanda tangan, tapi malah nggak jadi gitu ya, itu kan komitmen kita kan dipertanyakan. Jadi itu disorot banget itu. Iya, jadi pertama kita sudah gini loh, yang saya lihat ya. Tapi bagaimanapun kan ini sudah terjadi. Piala Dunianya udah gagal gitu. Kita ngomong seberbusa apapun ya, nggak bakal bikin presiden FIFA tiba-tiba, yuk ke Indonesia lagi. Nggak, kita tidak se-powerful itu. Penonton Nus TV juga paling berapa? Belum so powerful Deddy Corbuzier lah. Cuma maksud saya, meskipun ini sudah terjadi, tapi kan gini, akhirnya kan kita melihat sendiri dan merasakan sendiri dengan gagalnya kita menjadi tuan rumah itu. Pertama, yang kita tolak dari tuan rumah kita di menjadi tuan rumah Piala Dunia itu kan keikutsertaan Israel. Ya betul. Ya kan? Betul. Kita pertama gagal menjadi tuan rumah, otomatis dong gagal ikut Piala Dunia. Wong kita ikut Piala Dunia aja tiketnya tiket tuan rumah, bukan tiket kualifikasi. Kita gagal jadi tuan rumah, kita gagal ikut bertanding. Potensi keuntungan ekonomi kita juga jadi hilang. Benar. Keterlibatan kita skala internasional juga jadi nggak kelihatan. Sampai tahu negara Afrika Selatan dari mana kalau bukan dari Piala Dunia 2010. Iya nggak? Yeah. Itu juga yang bisa kita dapatkan dengan menjadi tuan rumah itu. Seenggaknya orang-orang turis atau barat atau Mesir, mereka tahu Indonesia itu bukan cuma Bali gitu loh. Selama ini kan mereka lebih tahu Bali daripada Indonesia. Yeah. Nah, seenggaknya dengan jadi tuan rumah tuh, Indonesia adalah ibu kota Bali gitu maksudnya. Seenggaknya dengan jadi tuan rumah itu, kita ikut dibicarakan. Kita ngiklan secara gratis lah kira-kira gitu. Yeah. Potensi wisata itu kita nggak dapat. Sementara yang kita tolak Israel tetap ikut, bro. Mau dipindah ke Argentina, kayak ke Peru, kayak ke Brazil, dia ikut lolos, ikut kualifikasi kok, tiketnya tiket kualifikasi. Nah maka dari itu meskipun sebetapapun kita kecewanya ya atas terjadinya gagalnya ini, tapi seenggak-enggaknya saya itu mengusulkan dua hal gitu ya. Pertama, sepak bola nasional kita itu diperbaiki dengan serius. Maksud saya, jangan cuma ngarepin jadi tuan rumah doang, pengen ikut bertanding itu.
Seenggaknya nanti suatu saat ketika kita lolos Piala Dunia itu bukan dari tiket tuan rumah tapi tiket kualifikasi, meskipun gagal tuan rumah, seenggaknya kan kita tetap ikut kualifikasi. Iya, ikut bertanding gitu karena lolos kualifikasi, sehingga kualitas sepak bola. Sedih nggak sih Mas? 280 juta loh penduduk warga negara Indonesia itu 280 juta. Yang kita tolak Israel 7,5 juta. Itu berapa persen? Wah, sama Jakarta aja. Jakarta cilik loh, kecil banget. Jakarta tuh berapa? Lebih dari penduduknya Israel. Israel itu 7,5 juta. Meskipun cuma 7,5 juta ya paling 3 kabupaten lah itu. 3 kabupaten. Itu buat beli bakso bisa buat mandi tuh. Bisa ya. Maksud saya tuh orangnya tuh nggak nyampe 10 juta gitu. 7.500.000 penduduk. Nah, dari 7.500.000 penduduk itu mereka sanggup loh ikut Piala Dunia tuh dan lewat jalur kualifikasi. Artinya kan kualitas mereka tuh bagus. Baik itu di U20 maupun di yang senior juga kan tahun berapa itu pernah ikut juga. Nah, kita Indonesia U12-nya kayak U15-nya kayak U20. Senior nggak pernah itu. Nggak pernah kontribusi ya. Nah, maksud saya jadi pertama-tama kita harus berpikir panjang bahwa kita kecewa dengan gagalnya kita menjadi tuan rumah ya. Tapi ya pemerintah juga harus memikirkan jangka panjangnya juga. Sepak bola kita diperbaiki dong. Masa dari 280 juta orang nyari 11 orang aja nggak bisa. Masa kan? Tapi saya pikir kan bukan masalahnya kan bukan di kualitas ya sebetulnya. Kalau bakat potensi itu kan pasti ada. Pasti ada. Saya punya teman-teman yang jago main bola waktu kecil. Sampean juga pasti punya teman yang jago main bola atau sampean sendiri malah jago main bola. Artinya kan potensi itu tetap sebetulnya ada. Tapi kan apa berarti yang hilang? Kan mismanagement berarti kan organisasi. Support pemerintah, pelatihan dan sebagainya. Itu diperbaiki. Yang kedua, ini yang penting juga menyangkut Israel. Nah, soal Israel ini, yuk kita berembuk bareng evaluasi. Bahwa kita mencita-citakan perdamaian itu oke. Itu sudah harga mati, wong itu undang-undang dasar, pembukaan undang-undang dasar kita, pedoman kita, dan tanpa menjadi undang-undang pun, ya itu sudah menjadi common sense kita kan untuk mencintai perdamaian dan mengusahakannya di muka bumi ini. Apalagi kalau kita bicaranya sebagai warga NU nih, warga Nahdien, itu kan mandat peradaban kalau kata Gus Yahya. Nah, tapi apakah dengan cara ini kita akan meneguhkan perdamaian itu? Apakah dengan cara menolak Israel, memboikot produk-produk Israel, takbir di jalanan, atau apapun lah itu. Nyepam komentar di akun IG siapa gitu ya. Apakah ya oke, semangatnya oke, keren. Tapi apakah hanya dengan itu kita lalu kemudian bisa berharap dengan nyepam komentar di sosial media? Iya, misalnya di akun Benyamin Netanyahu misalnya, kita akun spam komentar, lalu karena komentar kita Netanyahu mulai berpikir, oh iya, kayaknya kita harus menghentikan perang. Kan nggak juga gitu loh. Bukan padahal dia nggak paham bahasa Indonesia. Iya. Jadi ya, mari kita pikirkan cara yang lain gitu loh, evaluasi. Gitu. Itu kira-kira sih poin besar yang ingin saya sampaikan soal itu. Ya berarti kalau misalkan yang pertama tadi kan Panjenengan katakan bahkan dulu itu Israel juga hadir di pertemuan internasional di Indonesia gitu, di IPU. Ya. Nggak mungkin dong dia nggak bawa bendera juga. Kan pertemuan internasional itu kan pasti ada bendera-bendera pertemuan PBB gitu kan. Ya, seenggaknya di mobil ini tuh loh, mobil plat hijaunya itu loh. Plat hijau. Ya plat hijau itu kan KBRI itu. Plat internasional kan cirinya hijau. Itu kan biasanya kalau kunjungan negara itu kan dikasih bendera. Seenggaknya kan di situ ada gitu maksud saya. Nanti juga di foto di background kan ada juga. Iya. Seenggaknya itu. Ya, terus lanjut Mas. Iya, tapi kalau dilihat sama Permenlu kan loh. Ini kan kata salah satu poin di Permenlu ini tidak mengibarkan bendera juga gitu. Lah, ini kan juga sudah menyalahi integritas bangsa juga kalau misalkan dikritisi lagi ya gitu. Ya itu juga
soal Permenlu itu juga harus kita telaah ulang ya. Saya bukan ahli undang-undang terus terang, bukan juga ahli peraturan menteri. Tapi peraturan. Tapi seenggaknya yang saya ketahui itu Permenlu itu pernah diklarifikasi oleh siapa gitu ya, pihak dari Kemenlu. Coba aja cari di Google, saya baca di Google juga. Apa namanya? Burutno bukan? Enggak, bukan menterinya langsung, bukan Menlu-nya langsung, tapi entah ajudan atau siapanya gitu. Katanya sih Permenlu ini itu diperuntukkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah. Ya. Jadi misalnya saya gubernur atau wali kota gitu. Nah, saya atas nama gubernur dengan provinsi yang saya pimpin atau atas nama wali kota dengan kota yang saya pimpin itu tidak diperbolehkan gitu, untuk menjalin kerjasama dan selanjutnya gitu. Sementara kan IPU itu kan forum internasional yang kemudian memilih Indonesia sebagai tuan rumah. Piala Dunia itu juga kan forum internasional yang kemudian Indonesia telah menyepakati nota kesepahaman bahwa dia siap. Gitu. Nah, sehingga pertama Permenlu itu bukan untuk Pemda, bukan pemerintah pusat. Sementara kan Piala Dunia maupun IPU saya rasa itu hajatnya pemerintah pusat gitu ya. Jadi nggak apa ya. Jadi Permenlu itu kira-kira gini, Permenlu itu kira-kira hukum sholat sunat. Sementara IPU atau Piala Dunia itu ya karena lebih gede ya. Ya, wajib misalnya gitu. Sholat wajib atau sholat silatul khauf gitu. Jadi maksudnya bukan dalil yang pas untuk qadhiyah ini gitu, bukan untuk isu ini gitu. Iya. Nggak bisa ditumpuk gitu. Ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari apa ya, segi historis. Zaman dahulu itu Bung Karno pernah menolak Israel loh. Betul. Bahkan ketika pertama kali kan ketika Bung Karno menolak itu Asian Games ya. Asian Games yang keempat betul. Itu kan Bung Karno menolak keras gitu. Kalau misalkan Israel datang bahkan bisa sebagai tuan rumah di Jakarta. Israel ditolak, kemudian diprotes sama pihak sononya lah, panitianya lah, FIFA-nya federasi lah, ya. Pihak federasi gitu. Ini kenapa kok kamu tolak gitu loh? Justru kalau kamu ini merusak pertandingan gitu. Nah, Bung Karno justru malah membalikan argumennya, argumen siapa pengkritik tadi. RRC nggak kamu undang gitu. Berarti yang namanya politik sama sepak bola itu nggak bisa dipisahkan. Ya, tadinya kan mereka minta Indonesia supaya tidak mencampur adukan antara politik dan sepak bola. Sehingga kamu jangan nolak-nolak Israel dong gitu. Tapi sementara di saat yang sama Bung Karno mengkritik balik. Iya, mengkritik balik. Loh, Cina nggak diundang nih. Gimana ini? Berarti kamu juga politis juga kan? Gitu. Ya. Poinnya kan gitu. Nah, setelah itu Bung Karno malah dengan keberaniannya bikin sendiri gitu kan, bikin Ganevo gitu. Nah, kalau misalkan sekarang nih, kan bisa aja Mas kita ngikutin jejak Bung Karno. Betul. Mirip banget. Kan kejadiannya juga mirip dan ya pasti semangat kebangsaannya juga semakin tinggi dong, semakin kesini. Gimana itu? Ya coba aja bikin. Pertanyaan saya gini. Posisi Indonesia saat ini tuh sekuat posisi Indonesia saat Bung Karno bikin Ganevo apa enggak? Bung Karno ketika bikin Ganevo, yang daftar ikut jadi peserta kan puluhan negara yang lain, Mas. Artinya daya tawar Indonesia itu kuat, sehingga membuat orang-orang lain itu tertarik untuk ikutan. Asian Games-nya nggak jadi nih, misalnya ya. Bung Karno terus, ayo saya sediakan opsi lain, bikin Ganevo, ngikut mereka. Sekarang coba, misalnya Pak Jokowi bikin, ada nggak yang mau daftar? Ini bukan saya merendahkan Pak Jokowi ya, tapi kita harus sadar juga gitu loh, bahwa ada situasi. Soalnya waktu itu situasinya emang situasi. Ya Indonesia tegang juga lagi gitu. Keren. Bung Karno bro, Bung Karno itu presiden top itu, pergaulannya kan luas. Iya, maksudnya di antara pemimpin-pemimpin dunia juga beliau sangat dihormati. Sangat dipandang beliau ya. Jadi ketika misalnya berantem sama katakanlah FIFA ya, saya nggak tahu penyelenggara Asian Games itu siapa. Katakanlah sama FIFA gitu. Kalau berantem sama FIFA itu berani Bung Karno. Dan berani bikin Ganevo serta kemudian Ganevonya sukses. Dan itu Ganevo, Mas.
Ini saya malah jadi muji-muji Bung Karno ya. Saya hormat dan cinta sama Bung Karno juga. Ganevo itu kalau nggak salah ya hanya sukses dilakukan sekali. Karena kan setelah Bung Karno bikin Ganevo, lalu kan Bung Karno bukan digulingkan ya. Saya lagi nyari bahasa yang lebih lembut ini. Iya, pokoknya Bung Karno berhenti jadi presiden, lalu kemudian digantilah oleh Pak Harto gitu ya. Dan lalu kemudian Ganevo kedua yang mau dilaksanakan di negara mana gitu, jadi gagal. Ganevo ketiga atau yang kedua yang di Kodok gagal juga. Kalau saya nggak salah baca sejarah, itu maksud saya betapa kerennya Bung Karno dan Indonesia pada saat itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah posisi kita sebagai suatu negara dan bangsa ini saat ini, apakah sama posisi kita dengan Indonesia saat itu, saat Bung Karno menolak Asian Games, bikin Ganevo, sama nggak? Berani nggak kira-kira Pak Jokowi bikin itu? Saya kira ya mungkin dengan kondisi saat ini ya pikir-pikir lagi. Walaupun betul bahwa kita itu Indonesia ya lagi naik daun juga kan, kita sukses bikin G20. Ya punya Mandalika gitu ya, kira-kira kemarin punya event-event internasional juga. Tapi saya kira secara politis gitu ya, pengakuan internasional terhadap Indonesia ya berbeda antara zamannya Bung Karno dengan zaman kita sekarang ini. Malah kalau menurut saya loh ya, membaca pemikirannya Gus Yahya nih, kalau kita mencita-citakan perdamaian dan kita ingin mendamaikan atau menyelesaikan konflik-konflik kemanusiaan dimanapun itu berada, dan salah satunya di Palestina. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah memastikan posisi kita. Memastikan posisi kita itu layak untuk mendamaikan. Kalau kita ingin menyelesaikan konflik, kan kira-kira kita juga harus kredibel dan capable untuk menyelesaikan konflik itu. Masa sampean anak kecil nggak tahu apa-apa, nggak punya prestasi apa-apa misalnya, cuma anak bawang, nggak punya kontribusi apa-apa nih, tiba-tiba, damai dong, kamu siapa? Kira-kira kan gitu. Nah makanya ajakan kita nih, ya maksudnya yang saya baca dari Gus Yahya gitu loh ya, dan saya imani juga, sebelum kita ngomongin soal perdamaian internasional, perdamaian dunia dan sebagainya, menyelesaikan konflik Palestina dan Israel dan sebagainya, Rusia, Ukraina dan sebagainya, ya kita harus benar-benar memastikan bahwa diri kita tuh layak untuk menawarkan perdamaian, untuk menjadi percontohan, untuk didengar. Kan kalau kita nggak punya posisi yang kuat, jangankan dituruti mas, didengar aja enggak kan gitu. Kira-kira gitu. Tapi berarti nggak bisa ya kita katakan, wah berarti kalau misalkan nggak menolak, nggak nasionalis dong. Nggak bisa ya? Nggak, ya itu tergantung, balik lagi tafsir dan interpretasi gitu loh. Bahwa iya kita menolak penjajahan di atas dunia dan kita mendorong bahwa untuk penjajahan itu segera dihapuskan. Itu kita sepakat, semuanya sepakat. Saya sebagai warga negara Indonesia, sebagai Muslim, kita juga sangat bersedih hati atas apa yang terjadi di Palestina puluhan tahun ini mas. Perang yang tak berkesudahan, hidup dengan tanpa kepastian. Kalau kita kan sekarang, saya pulang dari sekretariat NU menuju rumah saya di Gamaliah, jam 2 pagi atau jam berapa itu saya bisa tenang-tenang aja. Paling rintangan yang melanda saya paling gonggongan anjing kan itu. Kira-kira itu. Saya punya perasaan aman. Saya punya perasaan bahwa saya pasti bisa selamat. Orang di Palestina mas, jangankan sini Khodrowi Gamaliah, dari Sholah ke Hammam aja agak senewan tuh kayaknya. Maksudnya betapa kondisi di sana itu tidak pasti. Bom bisa meledak kapan saja, rudal bisa meluncur kapan saja. Kan? Betul. Nah itu gimana nggak sedih? Kita sangat sedih dengan itu. Tapi ya gimana caranya? Kita itu bukan orang yang pertama loh yang ngomongin soal perdamaian dunia. Berapa puluh juta orang, ratus juta atau miliar orang yang buka kopi, buka rokok, ngobrol, yuk perdamaian dunia. Puluhan juta mas yang ngomongin, miliar-miliar orang yang ngomongin soal perdamaian. Tapi kan kita harus punya cara-cara yang realistis dan memungkinkan. Gitu. Nah kalau kata Gus Yahya sih,
kita menolak sudah, mengutuk sudah, mengecam sudah, berperang sudah. Apa hasil yang kita dapatkan selama berpuluh-puluh tahun ini? Palestina konfliknya belum juga usai sampai sekarang. Nah, maka yang saya lihat ya dari Gus Yahya atau Gus Dur malah yang mengawalinya dengan cara beliau berdialog, masuk. Ketika orang-orang nolak Israel nih, beliau malah masuk ke sana kan? Bahkan dapat penghargaan itu. Iya, penghargaan lah, apalah kan gitu, disangka sebagai antek Israel dan lain sebagainya. Ya itu resiko sebagai persepsi publik. Tapi saya kira di balik itu baik Gus Dur maupun Gus Yahya itu punya keinginan untuk mencoba menawarkan cara yang baru untuk mengentaskan konflik-konflik kemanusiaan ini gitu. Kita berperang udah, menang kalah, tapi perangnya nggak usai gitu loh. Memboikot produk udah, menyepam komen di IG juga sudah. Aduh. Tapi apa yang kita dapatkan hasilnya kan nggak kunjung memuaskan juga. Coba deh, yuk kita cari cara lain. Kan manusia kan punya otak, punya mulut. Coba kalau kita sama-sama berpikir dengan jernih, berbicara dengan jujur. Barangkali dengan solusi itu jauh lebih efektif gitu loh. Kalau dengan perang kan betul. Semenang-menangnya perang, semenang-menangnya kita dalam ikut perang, kita tetap kalah. Ada ruginya. Ada ruginya. Tetap ada ruginya. Seenggaknya ya senjata atau peluru kita berkurang. Itu paling minim. Maksimalnya ya ada yang tewas lah. Ada yang tewas. Dan kalau kita menghargai satu nyawa manusia, seharusnya kita menghindari itu. Dan saya selalu ingat ya ucapan dari tokoh yang selalu saya ikuti kalau soal peperangan. Iya, siapa itu? Ya adalah, saya nggak bisa sebut namanya, tapi kira-kira gini. Enggak. Waduh, enggak lah, enggak. Beliau tuh gini, atau malah Gus Yahya juga ya, saya lupa, tapi saya nggak mau ngutip lah, takutnya salah ngutip. Tapi kira-kira gini, orang yang mengajak kita untuk perang, atau yuk perang yuk melawan apa, itu bisa kita pastikan bahwa orang itu belum pernah mengalami perang. Karena kalau Anda pernah mengalami perang, pernah mengalami situasi yang tidak pasti yang tadi saya ceritakan itu, Anda nggak mau lagi itu terjadi. Walaupun Anda menang, walaupun itu pasti nggak mau lagi. Namanya perang, bos. Karena kondisinya, terus korbannya gitu. Betul. Sipil pasti ada yang meninggal gitu. Jadi ya itu. Jadi kira-kira apa ya? Kalau soal balik lagi Piala Dunia, kalau dari saya, sepak bola kita benerin. Maksud saya, jangan hanya mengandalkan kans kita sebagai tuan rumah gitu ya, tiket tuan rumah, sehingga kalau nggak jadi tuan rumah tuh nggak bisa bertanding gitu. Kan malu-maluin banget sih. Malu-maluin banget gitu ya. 280 juta orang men. Dari Sabang sampai Merauke itu se-Eropa Barat itu mas. Eropa Barat itu ada berapa negara tuh udah juara Piala Dunia berapa kali. Kita bikin piala sendiri gitu. Kita bikin piala sendiri, oke sih. Tulis sendiri gitu. Replika biasanya. Kayaknya oke. Tapi ya itu, sepak bola benerin dong gitu ya. Terus apalagi habis kena Kanjuruhan kemarin itu. Itu juga jangankan berbicara kancah internasional ya, kancah nasional aja. Kita tuh ya mas, katanya sih ya, saya menurut data yang pernah saya temui, nggak tahu benar apa kurang akurat, tapi nggak tahu ya. Tapi saya rasa ada benarnya bahwa animo masyarakat Indonesia itu soal bola itu nggak bisa dikalahin. Amerika Selatan kan, Argentina, Brazil itu kan animonya juga kuat kan. Nah itu kita tuh disamain sama Amerika Selatan itu. Tapi kan mereka itu animonya tinggi, prestasinya juga banyak, bos. Iya. Kita tuh animonya aja yang tinggi kan, kira-kira itu. Semangatnya doang. Semangatnya yang tinggi. Nah, prestasinya gimana nih? Nah, saya harap dengan Ketua Umum PSSI ini ya, kan katanya mau reformasi bla 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 gitu ya. Saya ya mendoakan dan mendukung, semoga ada harapan lah gitu. Amin. Walaupun mungkin masih kita harus nunggu ya, karena investasi SDM itu kan jangka panjang. Maksudnya 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi gitu ya, ada titik cerah ya, minimal Piala Asia gitu kan, sebelum Piala Dunia, Piala Asia dulu, AFF aja lah.
FF aja. Kita belum pernah juara kan gitu ya. Itu terus yang kedua soal posisi kita, ya daya tawar kita lah di dunia ini mau dibawa kemana. Kita tuh katanya ekonomi nomor 4 terbesar sedunia. Terus penduduk dunia, penghuninya ya warga negaranya juga keberapa gitu yang paling besar. Jumbo lah kalau soal ukuran tuh kita jumbo lah kayak perut saya ini. Jumbo. Tapi soal kualitas dan soal pengakuan internasional itu coba ditingkatkan lagi. Wah, ini aku kayak yang lagi menasehati calon presiden ini. Tapi kira-kira itu harapanku, Mas. Kalau ditanya harapannya apa, yaitu sepak bola benerin, posisi kita, kebanggaan kita. Ya kayak balikin lagi minimalnya loh ya. Balikin lagi kayak kebanggaan kita selama Bung Karno lah gitu. Kita bisa dengan entengnya bilang Amerika disetrika, Inggris dilingkis. Ya itu saya mengutip aja ya. Tapi maksudnya Bung Karno tuh bisa sepede itu gitu loh. Dan itu saya kira belum terulang. Nah, kepedean itu dan pengakuan internasional itu yang saya tunggu-tunggu gitu. Yang ketiga, cara lain yuk. Ayo nih soal perdamaian dunia nih. Masa mau perang? Gitu. Oke, anggaran kita untuk tentara kan tinggi nih. Tapi kan kita berharap itu nggak kepake gitu loh, Mas. Kita beli senjata itu gitu. bukan itu buat latihan aja gitu. Iya, pertahanan gitu. Jadi saya kira tentara itu, maksudnya kalau tentara itu kerjanya perang, saya berharap dia nggak kerja gitu loh. Oh iya. Tapi kita harus siap. Hanya defense lah. Ya, maksudnya persenjataan harus lengkap, harus canggih, tapi bukan berarti untuk dipakai. Kira-kira itu. Jadi ayolah cara lain lah, dialog lah gitu loh. Kayak Madilo gini loh. Dialog, Bro. Kopi dong sih dong. Ini menarik banget ini. Menarik ya. Sponsorship dong. Itulah. Alhamdulillah kita udah 40 menitan kita ngobrol. Asik ya. Lumayan banyak poin-poin. Aku banyak ngomong ya. Kamu dong gimana? Jadi jadi emang kalau misalkan ngomongin tentang Piala Dunia itu emang ya kita nggak bisa ngomong dari satu sudut pandang doang gitu. Kita harus lihat banyak sudut pandang. Sudut pandang kan bisa jadi dari sini atau dari situ gitu kan. Betul. Kalau dari segi nasionalis, dari segi mempertahankan integritas bangsa melewati pembukaan UUD gitu kan kita stop dulu. Tapi coba lihat dari sisi yang lain gitu kan. Apakah perdamaian dunia itu hanya terwujud dengan bentuk perang juga gitu kan? Dengan boikot-boikotan. Dengan boikot-boikot juga gitu. Jadi penolakan nggak selalu ya tidak harus ya sebuah tidak selalu menjadi solusi. Tidak selalu menjadi solusi gitu. Justru malah menyakiti hati pihak mereka gitu, pihak Israel gitu. Malah kan kita yang dirugikan ya. Nggak jadi tuan rumah, nggak ikut juga. Iya. Reputasinya juga ya semoga kita harapkan sepak bola khususnya, sepak bola Indonesia bisa lebih maju, lebih mensupport, pemerintah bisa lebih mensupport potensi-potensi anak bangsa gitu. Dan ya gitu. Itu baru cuma sepak bola doang, Mas. Kalau kita ngobrolin yang lain-lain, Madilo nggak sanggup bayar saya, Mas. Waduh, gimana ini? Honornya tinggian ini, Bos. Durasi. Iya, nanti dibeliin rokok satu bungkus. Kopi, siap. Harga saya memang semurah itu, Pak. Tapi saya respect sama antum. Siap, sama saya juga. Terima kasih sudah Mas Beda. Terima kasih sudah datang, menyempatkan waktunya meskipun antum sibuk ya. Sibuk nganggur itu sama sibuk beribadah. Beribadah. Kan Lailatul Qadar. Ini juga berapa Sahifah Quran, Mas, yang saya lewatkan demi Oh, bener Sahifah ya, bukan mushaf ya? Iya kan, berapa juz gitu loh. Berarti saya juga dosa kan, gimana ya? Enggak ya. Karena kan kita ini demi perdamaian. Ini iya banget ya. Buset. Ini kalau dikasih kamera ya begini ini Mas saya, Mas. Jadi luar biasa. Narsis. Katanya punya ini konten YouTube. Ya udah lama ini. Belum diisi lagi. Ini nanti saya re-upload. Boleh. Oke. Terima kasih banyak Mas Ahil atas kesediaannya. Siap, sama-sama Mas Beda. Terima kasih banyak. Semoga bisa ketemu lagi di lain waktu dengan obrolan yang lebih menarik tanpa Cak Fadil tentunya ya. Masa dia nggak mau ketemu saya sih?
Oh iya, beliau titip salam gitu. Beliau titip salam ke antum karena merdeka. Iya, merdeka. Bukan karena antumnya, tapi karena pembahasannya. Jadi beliau kan punya jubah yang Iya. Saya mencoba untuk memaklumi. Iya. Ya mungkin kalau di posisi beliau juga sama. Ketum. Sama-sama punya ketum. Ampun gitu ya. Samina wa ta'na gitu. Samina wa ta'na. Terima kasih teman-teman. Terima kasih telah menemani kita dari awal sampai akhir episode. Semoga bisa bertemu di lain episode dan selalu ikutin kami, selalu like dan selalu jangan lupa subscribe. Jangan lupa komentar. Share sebanyak-banyak. Share sebanyak-banyak. Biar saya terkenal. Betul. Biar saya terkenal. Mas Ahil enggak usah. Oke, kembali di next episode di Madilog, Majelis Dialog. Mari berdialog. Terima kasih banyak Mas Feda. Terima kasih banyak juga Mas Ahil.